Oke, setelah mapping kita dapatkan, selanjutnya kita akan menghitung entropi dan gain untuk masing-masing atribut. Oke, ya untuk yang pertama kita akan hitung entropi dari keseluruhan. Artinya semesta pembicaraan kita adalah keseluruhan. Jadi kita belum mendapatkan satu node apapun, sehingga semua kita libatkan. Ya, entropi mungkin mudahnya adalah tingkat keacaan. Jadi seberapa acakkah masing-masing masing-masing label pada sebuah atribut. Misalnya cerah ini seberapa acak polanya, mendung seberapa acak polanya, dan hujan sebagaimana yang kita lihat juga lumayan acak lah. Harapan kita mendapatkan entropi yang terkuat adalah entropi dengan nilai acak yang rendah. Contoh paling gampang adalah kita bisa perhatikan pada atribut mendung. Di data mendung ini, kita bisa lihat apapun kondisinya, jika mendung, maka keputusannya adalah ya. Ya kan? Nah, ini data yang kita lihat. Apapun kondisinya, apabila mendung, keputusannya ya. Nah, ini nanti bisa dipastikan akan menghasilkan entropi yang rendah. Jadi, entropi yang rendah itu menunjukkan tingkat keacaan yang rendah juga. Oke, entropi yang akan kita hitung untuk pertama adalah entropi keseluruhan. Nah, untuk memudahkan proses perhitungan entropi keseluruhan ini, maka yang kita lakukan adalah kita perlu mengetahui tadi berapa label yang tidak dan berapa label yang ya pada atribut label ini. Kita lihat, ya, rumus entropi untuk keseluruhan adalah proporsi ya terhadap semua rekord dikalikan log 2 dari proporsi ya terhadap semua rekord ditambah dengan proporsi tidak terhadap semua rekord dikalikan log 2 dari proporsi tidak terhadap semua rekord. Oke, untuk mudahnya bisa diperhatikan rumus ini. 9/14 itu adalah proporsi ya. Maksudnya, ya ada 8 rekord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 rekord. Dibagi semua rekord 14. Sehingga proporsi ya adalah 9/14. Dikalikan log 2 dari proporsi ya. Nah, log 2 dari proporsi ya adalah ini. Di dalam Excel, rumus yang digunakan adalah log, kemudian angka yang dilogkan, kemudian nilai lognya 2. Jadi log dari 9/14,2. Artinya log 2 dari 9/14. Ditambah berikutnya 5/14. 5/14 merupakan proporsi tidak terhadap semua. Ada 5 di sini. Dibagi keseluruhan rekord atau kejadian, maka 5/14 dikali log 2 dari 5/14. Sigma dari kedua atribut ini kemudian dikalikan dengan min 1, sehingga hasilnya 0,94. Baik, ini adalah entropi keseluruhan. Nah, berikutnya kita akan telaah satu persatu data cerah pada atribut cuaca, itu berapa entropinya. Nah, dengan rumus yang sama, maka kita bisa mengetahui entropi dari cerah yang bernilai ya. Kita lihat cerah yang bernilai ya ada 2. Keseluruhannya dia ada 5. Jadi 2/5 dikalikan log 2/5,2. Artinya log 2 dari 2/5. Kemudian berapa nilai proporsi untuk tidak? 3/5 dikalikan log 2 dari 3/5.
Oke, kemudian akumulasinya dikalikan dengan min 1. Hasilnya 0,97. Nah, 0,97 ini kita letakkan di entropi cerah. Bisa dilihat, kalau kita rinci rumusnya, kita tekan F2, kita mendapatkan titik rumus seperti ini. Oke. Ya, ini tadi saya berikan efek nah, jadi 0,91 merupakan akumulasi dari 2/5 dikalikan log 2 dari 2/5 ditambah 3/5 dikalikan log 2 dari 3/5. Rumusnya bisa dilihat. Nah, dengan cara yang sama, kita juga bisa menghitung entropi dari data mendung pada atribut cuaca. Entropi pada mendung terhadap cuaca. Semua yang ada di sini artinya adalah semua dalam konteks cuaca. Oke, kita lihat mendung, total datanya adalah 4, di mana ya 4, tidak 0. Maka mudah sekali, 4/4 dikalikan log 2 dari 4/4, ditambah 0/0 dikalikan log 2 dari 0/0. Ya, seperti diketahui, 0 karena tidak memiliki label tidak. Ya, 0. Dengan cara yang sama juga, maka kita hitung entropi untuk hujan. Entropi untuk hujan adalah 3/5 kali log 2, 3/5. Kenapa 3? Karena hujan memberi kontribusi ya sebanyak 3 dari 5 data hujan. Oke, kemudian ditambah 2/5 dikalikan log 2 dari 2/5. 2/5 dapat dari 2 data hujan yang berkontribusi pada label dengan nilai tidak dibagi keseluruhan kejadian di hujan. Oke. Nah, hasil yang kita hitung dari masing-masing data pada tiap-tiap atribut kita letakkan pada nilai entropi yang bersesuaian. Ini sudah saya hitung, dia 0. Kemudian untuk yang hujan 0,971. Oke. Dan seterusnya. Ya. Jadi sekarang kita mendapatkan semua nilai pada entropi. Bisa diperhatikan, nilai entropi paling rendah adalah 0, nilai entropi paling tinggi adalah 1. Nah, bisa dilihat kapan entropi itu bernilai 0. Entropi bernilai 0 atau tingkat keacaannya rendah karena tampak pola yang sangat jelas di sini bahwa data mendung pada atribut cuaca memberikan kepastian hanya satu label saja, yakni ya. Sementara kalau kita melihat nilai data entropi yang 1, itu kita bisa mendapati nilai acaknya adalah 1 atau tinggi, di mana ketidakpastian muncul di sini. Untuk data panas pada atribut suhu, 2 diantaranya berkontribusi pada ya, dan 2 diantaranya berkontribusi pada tidak. Hal yang sama juga bisa ditemukan pada atribut angin kencang. Ya tidak, iyanya 3, tidaknya pun juga 3. Maka bisa diperhatikan, inilah pola entropi yang akan kita temukan nanti selama proses perhitungan, bergerak antara 0 sampai dengan 1. Setelah perhitungan entropi kita selesaikan, selanjutnya kita menghitung gain. Seperti tadi yang saya sampaikan, gain merupakan kontribusi tiap-tiap atribut terhadap kepastian label. Yang nanti kita akan jadikan sebagai node adalah, maksud saya node yang root adalah atribut-atribut yang memiliki gain yang terbesar. Nah, bagaimana ngitung gain? Kita bisa lihat di rumus paling bawah. Di Excel saya tuliskan dan seterusnya itu artinya jika nanti kita harus ngitung angin, kemudian kalau seandainya kasus itu menambahkan atribut yang lebih kompleks. Sehingga perhitungannya sama, hanya polanya tinggal kita lanjutkan saja.
Untuk gain, rumus utamanya adalah ini. Gain merupakan selisih dari entropi keseluruhan. Tadi sudah kita hitung di pertama kali. Entropi keseluruhan dikurangi sigma dari masing-masing data di tiap-tiap atribut dikalikan masing-masing entropinya. Oke, mungkin agak complicated, tetapi mudahnya gini. Entropi keseluruhan adalah 0,9403. Didapat dari sini, 0,9403. Ya, saya bulatkan. Kemudian dikurangi 5/14. Nah, dari mana 5/14? 5/14 didapatkan dari nilai ini. Jadi, proporsi cerah terhadap keseluruhan. Jadi, 5/14, kemudian dikalikan dengan entropi cerah, 0,97. Oke, ini. Ditambah proporsi 4/14 dikalikan entropi mendung 0. Kemudian ditambah lagi 5/14 dikalikan 0,971. Jadi, akumulasi keseluruhannya adalah ini. Entropi keseluruhan dikurangi 5/14 kali 0,9, ditambah 4/14 kali 0, ditambah 5/14 kali entropinya mendung. Oh maaf, entropinya hujan. Oke. Maka didapatkan nilai gain untuk cuaca adalah 0,24673. Nah, nilai ini kita masukkan ke dalam gain cuaca. Oke. Jadi kalau kita telusuri, tekan F2 untuk melihat rumusnya. 0,94 ini /adalah entropi kesemuanya, dikurangi akumulasi dari C19, yakni 5/14, ya, dikalikan entropi cerah, ditambah jumlah kejadian mendung, dibagi 14, jumlah semua kejadian, dikalikan entropi mendung, ditambah jumlah kejadian hujan, dibagi keseluruhan, ya, dikalikan entropi dari hujan. Itulah gain dari cuaca. Nah, dengan cara yang sama kita bisa ngitung gain untuk suhu. Gain untuk suhu kurang lebihnya sama. Oke. Mungkin saya jelaskan ini. Ya. Gainnya untuk suhu adalah entropi keseluruhan dikurangi akumulasi dari proporsi panas 4/14 dikali entropi panas ditambah proporsi lembut 6/14 dikali entropi lembut ditambah proporsi dari dingin 4/14 dikalikan 0,811. Oke, hasil yang dapat adalah ini. Oke, yang berikutnya lagi juga sama. Oh maaf, saya tadi ada kesalahan. Nah, ini harusnya C25 dibagi 14. Oke. Ya, saya hanya melakukan koreksi saja, tadi sempat tersentuh tombolnya. Oke, dari sini gain yang kita dapatkan ternyata gain cuaca lah yang paling besar kontribusinya terhadap label bermain. Nah, dengan demikian selesailah satu putaran proses yang kita lakukan tadi menghasilkan root gain, di mana root
Cuaca. Kenapa harus cuaca? Karena cuaca memiliki gain yang paling tinggi. Maka kita tulis di ujung atas cuaca. Nah, perlu kita ketahui cuaca ini punya 3 kemungkinan, cerah, mendung, hujan. Maka selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menganalisis apa jadinya kalau cuaca itu cerah. Oke. Apa jadinya nanti kalau cuaca itu mendung. Oke. Dan satu lagi, apa jadinya kalau cuaca nanti hujan. Oke, jadi yang ini untuk cerah, yang ini untuk mendung, dan yang ini untuk hujan. Nah, yang kita dapatkan adalah node root atau node puncak dari decision tree ini, yakni cuaca. Nah, mungkin kalau kita telah lebih detail lagi, tadi kita dapati juga bahwa entropi mendung itu memiliki nilai 0. Artinya, entropi mendung itu tidak memiliki nilai acak. Apapun kondisinya, jika mendung, maka label dari atribut bermain adalah ya. Maka kita bisa membuat keputusan bahwa jika cuaca mendung, maka dapat dipastikan keputusannya adalah ya. Tetapi tidak demikian dengan jika cuaca cerah. Karena sebagian akan mengatakan jika cuaca cerah, maka ada kemungkinan kita bermain, atau ada kemungkinan juga kita tidak bermain. Demikian juga dengan hujan. Jika cuaca hujan, ada kemungkinan tidak, ada kemungkinan ya. Nah, ini berarti kita harus menelusuri lagi untuk kondisi cerah dan hujan. Oke. Nah, berikutnya kita akan diskusikan mengenai penelusuran untuk kaki pada cerah.